Itu Pak Kapolri udah sampaikan, tidak boleh ada lagi budaya setor menyetor, akan saya tindak. Artinya Pak Kapolri yang sudah jenderal, paling tinggi jabatannya, itu tahu memang sudah menjadi budaya setor menyetor di Polri. Udah tahu dong, ini kan fenomena gunung es. Dia suruh antar sendiri, ini bodoh nih ya. Nasibnya bedanya apa? Jujur nih. Kamu akan diintai, dicari-cari kesalahannya. Jadi ini lingkaran setan ya. Orang yang kemudian berurusan dengan polisi selalu takut. Saya nanya nih, jujur-jujuran ini. Yang paling basah di mana? Reserse untuk tidak ditahan, keluar duit bang. Abang mau pasal mana? Mau pasal yang legal atau pasal yang berat? Makanya teman-teman abang yang di kepolisian itu berharap-harap nunggu ada penangkapan narkoba. 86-nya juga lumayan dia. Kalau urusan narkoba biasanya paling kecil damai berapa? Waduh bang, itu di polsek aja ya, itu 20 juta ya. Jadi dilihat KTP-nya, rumahnya di PIK. Wah, ini orang kaya. Kan praktek ini ada tapi tidak terbuka. Polisi itu jangan membuat masyarakat kecewa. Ya, Karena masyarakat butuh polisi. butuh polisi. Kita nggak usah diajarin moral dan akhlak. Tegakkan hukum seluruh-seluruhnya. Jujur deh Pak, Pak Hasannya akan maju lagi jadi Esko nggak setelah Pak Elben? Berbicara dengan prasarana listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan kampung. Good people, institusi Polri kembali mendapat cobaan yang menjadi sorotan masyarakat. Setelah kasus Sambo dan kasus lainnya, yang terbaru muncul kasus yang diangkat oleh anggotanya sendiri, yaitu Bribka Andri Irawan, tentang setoran yang diberikannya hingga 650 juta rupiah ke atasannya. Bagaimana fenomena ini sebenarnya terjadi di Polri? Bersama saat ini dengan saya sudah hadir Ketua Indonesian Police Watch, Bapak Teguh Sugeng Santoso. Selamat kabar, Mas sore. Teguh? Ya, Kang Dede. Aduh, Kang Andri hampir saya sebut ya. Kabar sehat Kang Dede. Nanti badannya kecil Pak. Kalau saya kan pendek ini, nggak bisa saja anggota Polri, pasti nggak lulus karena pendek. Pendek ya. Tapi kalau dulu mungkin masih bisa. Oh, dulu ya. Dulu ya. Ya, sekarang mungkin maju, pasti yang lebih bagus yang dipilih oleh Polri. Sehat-sehat Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Sugeng, saya ingin nanya ini. Sebenarnya ini dalam kasus Andri Irawan di Polda Riau yang mengaku setor kepada atasannya sampai 650 juta. Ini fenomena apa sebenarnya yang terjadi di Polri? Kok ada lagi kasus? Kan Kang Dede tadi ngomong ya bahwa institusi Polri sedang mendapat cobaan. Saya bilang bukan Kang Dede. Institusi Polri sedang mendapat kesempatan untuk memberantas habis kalau memang punya keinginan ya. Praktek setor menyetor antara di internal ya. Jadi memberantas habis, bukan cobaan ini Kang Dede. Yang cobaan itu benar. Kasusnya Ferdi Sambo itu cobaan ya, karena mengena kepada pejabat utama ya. Ini harusnya menjadi momentum kembali bersih-bersih ya. Karena apa Kang Dede? Itu Oktober 2022 itu Pak Kapolri udah sampaikan, tidak boleh ada lagi budaya setor menyetor, akan saya tindak. Pak Kapolri ngomong begitu karena di September 2022 itu, kalau ini levelnya lebih tinggi nih. Kalau Andri kan Bribka, berurusan dengan Kompol. Artinya Pak Kapolri yang sudah jenderal, paling tinggi jabatannya, itu tahu memang sudah menjadi budaya setor menyetor di Polri. Sudah tahu dong. Boleh ditafsirkan begitu berarti ya? Ya sudah tahu, orang kan beliau nggak rahasia. bukan rahasia lagi. Karena apa nih? September itu ada kejadian dulu AKBP Dalizon. Dalizon ini bahkan dahsyat. Pengakuan dia 1 bulan dia harus setor 300 sampai 500 juta Kepada atasannya. siapa itu? Ketika dia di Sumatera Selatan. Kepada atasannya itu waktu itu pangkatnya kombes ya. Tapi yang dihukum hanya Dalizon. Kombesnya ini hanya kemudian kena
didemosi ya, dicopot dari jabatannya. Kan ini levelnya, kalau ini kan AKBP dengan Kombes ya, satu level ya. Kalau Andri kan levelnya 5 level loh, jauh nih ya. Ke Kompol itu ya. Jadi bukan cobaan, ini menjadi atensi institusi karena viral, karena keberanian Andri membongkar melalui medsosnya. Kalau tidak dibongkar oleh Andri melalui medsosnya, publik tidak tahu. Karena ternyata kan Mungkin Kapolda bahasa yang benar ya, kalau ngutip tadi pernyataan Kapolri yang meminta jangan ada storm menyetor, sebenarnya publik tahu ada storm menyetor. Cuma yang terbuka dan ketahuan ya Andri, ya tidak ini, banyak, salah satunya ini. ini kan fenomena Andri gunung ini. es. Fenomena gunung es, praktek setor menyetor di internal. Jadi ini lingkaran setan ya. Karena apa? Orang yang kemudian berurusan dengan polisi selalu takut ya. Selalu takut karena polisi punya kewenangan sipil yang besar untuk menindak orang. Kalau dia buka, dia akan dipersulit. Makanya kita membutuhkan orang-orang yang berani membuka supaya kita membantu institusi Polri dibersihkan dari para anggotanya atau oknum yang sering menyalahgunakan kewenangan. Mas Sugeng, Gitu. kita balik ke Andri ya, Ya. yang di bawah dulu nih. Nah, kalau yang di bawah seperti Andri ini, Andri itu kan kemarin saya wawancara, 15 tahun gak pindah dari Rokil, tempat ya. dia kerja sekarang di Iya. Rokan Hilir Riau itu. Itu apa namanya? Dan dia ngaku dia minta uang itu baik yang sifatnya resmi itu pengamanan maupun yang tidak resmi. Ilegal ya. Nah, kalau di tingkat bawah, apa aja sih biasanya yang jadi objek seperti apa? Seperti Andri juga ada yang legal dan ilegal. Ya tergantung tupoksinya dia. Kalau misalnya dia BRIMOB, kan dia BRIMOB itu ada pengamanan objek vital ya. Kemudian kalau Andri ini kan dia sebetulnya bukan orang lapangan nih. Dia staf ya. Tapi dia punya teman-teman di lapangan kan. Jadi segala kegiatan yang berpotensi di mana di sana memerlukan pengamanan mungkin dari preman. Itu kan bisa juga minta pengamanan dari aparat. Itu yang disebut resmi. Resmi ya. Yang ilegalnya, Yang legal banyak. Ya judi. Kemarin kan kebongkar itu kasus judi kan. Langsung di stop judi. Tapi ini ada, kata saya dapat informasi main lagi nih katanya. Terus saya minta dibongkar lagi nih Pak ya judi. Kalau di Rokan Hulu itu artinya kan mengamankan perjudian. perusahaan kegiatan-kegiatan ilegal misalnya Dia nyebut ini kuncinya. ya minyak, baik minyak sawit maupun minyak ini yang dibawa dari kilang ya kan, dia diturunin di jalan ya, pengamanan itu ya. Kemudian juga kegiatan pengamanan tambang ya, tambang sekarang kan tambang banyak marak ya. Jadi hal-hal Tambang seperti juga ada legal ada ilegal. iya, ilegal dan legal dan ilegal ada. Nah, jadi kegiatan-kegiatan dari seperti itu, Kang, ya, diminta. Kalau tidak ada kasus Andri kan tidak dibuka. Pengusaha juga sebetulnya dalam tanda kutip ini korban, tetapi ya terpaksa lah. Karena dia bisnisnya pengen tetap jalan. Tetap jalan yang legal, tetap jalan, ya. Ya kalau yang legal kan mungkin sifatnya sumbangan lah ya, nggak menjadi itu. Tapi yang ilegal kan memang harus berbagi hasil kejahatannya itu. Mas Sugeng, ini program jujur-jujuran lagi Dan ya. Yang Jujur nih. gede ya itu reserse Bang. Nah, makanya saya mau nanya. Waduh, Yang kalau reserse. saya nanya nih jujur-jujuran ini. Iya. Yang paling basah di mana? Reserse. Oh, dari mana tuh sumbernya kalau reserse? Aduh, gampang. Apa dong? Coba apa? Saya nggak tahu keluarin tuh. surat merah. Karena alhamdulillah saya tidak pernah Surat berurusan merah dengan ya, reserse. surat merah nih ya. Abang sedang disidik sebagai tersangka. Saya keluarin surat merah, abang mau ditahan nggak? Untuk tidak ditahan, keluar duit Bang. Nanti Atau- ada yang ngatur. Abang mau pasal mana? Mau pasal Iya, yang legal atau gitu pasal kan. yang berat? Gitu Narkoba Bang. kan? Jadi kasus narkoba ini misalnya ditangkap ya 10 orang. Ini penyalahguna nih ya. Belum kita bicara bandar nih. Penyalahguna itu kan ada ketentuan rehab ya. Iya dong, rehab. Jadi kalau misalnya ditangkap, pasalnya dia bukan pengedar,
gramnya kan sedikit, maka dia penyalahguna. Disortir bang, ini yang punya duit sudah berduit, rehab istilahnya. Iya, itu katanya sampai ada suka penawaran. Kamu ingin sebagai pengedar Iya. atau pemakai? Iya. Kalau gede. pemakai kan ringan rehab. Iya, gitu kan. gede itu. Kalau bandar, Kalau berat, bandar gitu. nanti tergantung ini sudah terekspos nggak ke publik. Makanya teman-teman abang yang di kepolisian itu berharap-harap nunggu ada penangkapan narkoba. 86-nya juga lumayan dia. Makanya nih wartawan juga main juga, Bang. Wartawan yang mana? Ya, Jangan. enggak, itu oknum dong, Oh. ya kan? Kan ada yang nongkrong di polisi-polisi tuh. Dia ngintip, mendengar. Oh, ini narkoba nih. Itu udah 86 itu, dia kebagian itu, ya. Oke, saya mau nanya nih. Terus Biasanya nih pengalaman Mas Sugeng. Kalau urusan narkoba, biasanya paling kecil damai berapa? waduh, Bang, itu di polsek aja ya, itu 20 juta, ya. Tapi kalau mengubah dari bandar ke pemakai, Hah? berapa bisa? Wah, saya nggak tahu. Ratusan juta? Saya nggak tahu lah ya, tapi bisa 20, 100, ada miliar, Bang. Kalau yang ditangkap, saya dapat informasi nih, orang-orang yang rumah, jadi dilihat KTP-nya, rumahnya di Pik, wah ini orang kaya, ya Pantai Indah Kapuk, ya. Duitnya Kemudian banyak. ini daerah pecinan, wah banyak duit, gede itu Bang. Iya, Gopek Kita tiaw jangan ngomong tuh. daerah yang Iya, murah lah. Nanti iya, nggak tersinggung. gopek tiaw tuh. Jadi gede. Jadi kalau dia punya apa ya, kita melihat oknum-oknum polisi reserse itu duit apa dengan tampilan wah nggak usah heran. Ya, karena kewenangan dia itu membuat hitam putih nasib kita, nasib saya, nasib abang, nasib orang lain. Pasal kewenangan di tangan dia dikendalikan. Kalau Kalau ini mengubah oknum, pasal berapa tuh biayanya? Tadi yang saya bilang. saya nggak terlalu paham ya, tapi nilainya aja. Pengguna misalnya ya, jadi Bukan, misalnya di luar narkoba. oh saya nggak tahu. Itu permainannya soal tidak menahan ya. Kemudian kalau ngerubah ini ada lagi nih TPPU ya. Kan pasal tuh misalnya dari kayak misalnya ada kasus pembunuhan. Dari berencana dan tidak berencana itu juga nilainya jauh. Itu saya belum pernah mendapat informasi atau pengaduan dari masyarakat ya. Yang masuk kepada saya itu soal narkoba banyak ya. Tapi ada juga pasal misalnya ditempelin TPPU. Itu paling sering tuh sekarang. Itu bisa berat ya. Ya TPPU kan itu mengakibatkan kalau kita terkena TPPU ya, seseorang itu hartanya bisa disita semua. Iya. Dan ancaman pasalnya juga berat ya. Bisa miskin tuh orang. Dan harganya juga berat. Iya. Harganya mahal. Makanya ya, itu teoritisnya ya. Secara teoritisnya nih, misalnya asetnya kita 100 miliar. Ada nih sebetulnya kena nih unsurnya. Disembunyikan transaksi tersebut ya. Lu mau deal berapa nih? Tapi itu polisi biasanya nggak langsung. Itu ada orang-orang yang menjadi perantaranya. Oke Mas, tadi reserse yang pertama paling basah. Yang kedua apa? Ya kalau sebetulnya kecil-kecil ini ya. Makanya saya kritik Lantas, Intel itu kecil. gitu. Lantas Jadi kan kalau di misalnya di jalan-jalan, jalanan kena 50.000, 200.000, iya, itu nasib Tapi- jelek aja lah iya. gitu ya. Tapi itu juga kalau terkena seorang sopir truk, sopir angkutan umum 50.000, 100.000 kan besar juga uang makan dia satu hari ya. Jadi itu kecil-kecil. Oleh karena itu IPW mengkritik ya, Polri menerapkan lagi tilang manual, mengkritik gitu ya. Jadi ini kemunduran. Soal Andri. Ya. Nah biasanya itu dari bawah sampai ke atas setorannya seperti apa? Ya kita lihat aja tuh Andri dulu Andri. ya. Nah. Terusnya kita lihat juga kan ada kasus Dalizon. Enggak, jangan dulu. Kata tadi Andri. kita bahas Andri. Andri. Ya, Andri kan aku setor ke Danyon, Kompol. Dari Danyon masih mungkin nggak uang ini juga Ya naik ke atas. mungkin lah, mungkin saja untuk jadi dungeon juga mungkin dia harus koordinasi, biaya koordinasi ya kan. Ya tinggal ditanya lah si dungeonnya. Kan praktek ini ada tapi tidak terbuka. Menjadi terbuka apabila ada anggota yang membuka atau ada bukti yang bisa dibuka. Saya pernah mendapat bukti dan ini saya nggak angkat tapi saya langsung kirim kepada Kapolda ya. Itu aparat
SDM di satu Polda Jabar itu dia bertemu dengan seorang Kapolsek supaya Kapolsek ini mungkin sudah nyaman di tempatnya supaya tidak dipindahin, digeser-geser gitu ya. Dia setor. Kita Itu ada kasus yang fotonya sama tuh. bisa terjadi pada Andri. 15 tahun dia tidak pindah. Itu kan hal yang hebat menurut saya. Artinya mungkin para komandannya saat itu nyaman dengan Tapi Andri memang ini. kalau pangkat-pangkat bintara itu jarang ya pindah Jarang. ya. Yang pindah itu adalah pimpinan-pimpinan ya, perwira-perwira ya. Tour of duty itu di perwira-perwira gitu ya. Kalau bawah ini jarang, walaupun bukan tidak mungkin dimutasi pindah tempat ya. Jadi bukan karena itu. Ini mungkin ada kebutuhan daripada Polda Riau untuk melakukan rotasi, kebutuhan tour of duty untuk yang bintara. Itu enggak ada, itu biasa saja. Tapi Andri kan terkejut, dia sudah nyaman di sana. Iya, itu yang saya bilang. 15 tahun dia nyaman Jadi dan nggak dia siap. sudah setor sekian banyak, ternyata tetap dimutasi. Ekspektasinya kan adalah begini ya, prakteknya dalam komunitas polisi ini, itu bawahan itu memang membutuhkan bantuan, perlindungan, penjagaan ya dari atasan supaya dia tetap ada di sana ya, bisa tetap tidak jauh gitu. Itu biasa begitu. Makanya ekspektasi dia, karena dia sudah 2 tahun nyetor 650 juta ya. Rata-rata kan itu berarti 25 juta sampai 30 ya. Sementara penghasilan dia berapa seorang bribka ya? Mungkin dengan tunjangan 6 juta, 7 juta ya kan? 6 juta ya. Bagaimana bisa matematikanya dia bisa kemudian memberi kontribusi 25 juta sampai 30 kalau dia tidak mengutip juga dari masyarakat. Nah, ini yang membuat citra Polri kalau ketika disurvei kan anjlok. Ya. Sekarang berapa persen, Pak? Wah, macam-macam lembaga survei ini Beda-beda ya? indikator memberikan angka 73% terakhir. Kompas kemarin mensurvei 62%. Lebih rendah. Iya, Kompas. Saya lebih percaya pada survei Kompas ya. Indikator ini mungkin nggak tahu modelnya seperti apa tuh metodenya, nggak usah itu loh. Tapi ketika ini ada 2 survei yang berbeda, jomplang ya, kan marginnya misalnya 2%. Harusnya kan kalau 73 ini 70 lah. Itu aja sudah lewat. Ini marginnya 10. Ya, 62 ke 72 ya. 11 malah. Aduh, jadi nah, tetapi ini masyarakat kita juga kemudian dan juga pimpinan Polri itu mengukur memang kinerja mereka berharap dari survei. Padahal nggak boleh begitu dong. Oke. Mas Sugeng, tadi kan kita ngomong di bawah. Selevel Andri, Dika. Nah, terus tadi ke tingkat Kompol. Itu uang sampai ke tingkat atas itu sampai ke level apa biasanya? Kalau di level atas kan belum terbuka ya. Kalau saya kan selalu bicara dengan fakta. Kalau misalnya kita bicara secara umum praktek itu ada, ya mungkin saja ada. Tapi kalau kita bicara yang namanya fakta, saya punya fakta terkait Polda Kaltara. Kemudian AKBP Dalizon di Polda waktu itu Sumatera Selatan, waktu dia menjadi Kasubdit atau apa ya, dia harus setor 300 sampai 500 juta. Nah, jadi seperti itu kan. Apakah kemudian ini naik lagi ke atas? Kalau kemudian kita mengikuti teori kebiasaan, ya bisa jadi. Tapi kan menjadi tuduhan ya. Karena tidak ada yang bercerita di tingkat atas soal setoran itu ya. Baru di level-level bawah paling tinggi tadi sampai level Kapolda. Kalau Kaltara itu benar. Kaltara itu ya. Kalau kemudian menjadi keputusan sebagai pelanggaran kesalahannya. Kalau sekarang kan belum ada. Jadi secara hukum belum ada keputusan, ya nggak bisa dinyatakan sebagai satu kesalahan, baru dugaan. Walaupun diperdebatkan panjang lebar, ya seperti itu. Nah tadi kan Mas Sugeng bilang soal gunung es. Bang, Mas Sugeng yakin ini terjadi di mana-mana? Jadi ini yang terbuka hanya sebagian kecil aja gitu? Kan ada di Kaltara ada, Riau ada, Polda Jabar ada,
Kan kami dapat pengaduan, ya. Jadi lokalitasnya aja sudah menunjukkan, ya. Kemudian di Bali juga ada, ya. Kami dapat laporan-laporan, ya, yang kami sampaikan kepada pimpinannya ditindak, ya, ditindak. Jadi itu kan modelnya IPW itu kalau ada yang satu informasi, kemudian saya laporkan pada pimpinan, tolong ditindak nih, ya, begitu. Nah kalau gitu, ini jujur nih Mas, harusnya IPW punya catatan. Saya yakin punya ini. Berapa persen sih polisi yang masih baik, masih bersih, yang ada di Indonesia? Ada berapa ribu polisi ya? Parameter bersih itu bagaimana ya? Parameter bersih ya. Jadi begini ya. Polisi itu ya dia juga manusia, dia juga manusia, bukan malaikat, juga bukan setan, ya. Buat IPW, polisi itu jangan membuat masyarakat kecewa. Ya. Karena masyarakat butuh polisi. Butuh polisi. Kata Pak Mahfud, lebih baik polisi jelek daripada tidak ada polisi. Iya kan? Saya nggak mau mengatakan polisi itu harus bersih seperti malaikat. Enggak, ya. Ya, manusia lah namanya. Lu gajinya aja masih kecil kok. Iya, betul. Gaji masih kecil. Jadi kalau misalnya ada sumbangan diberikan, ya kan polisi itu begini loh. Kayak si Kompol itu kan niatnya awalnya baik. Ada mau bikin Polindes di itunya ya. Itu kan bagus ya, minta dukungan ya, bagus. Dan juga Polda Metro kan juga dapat sumbangan tanah dari Agung Sedayu 4 hektar lebih untuk membangun Makobrimob Polda. Ya, itu kan bagus, Ibah. Tetapi di sini imparsialitasnya harus menjadi pertanyaan ya. Kalau misalnya berseteru, Agung ini kan dia perusahaan properti, dia membutuhkan lahan. Begitu dia kemudian bersengketa dengan itu, dengan masyarakat bangsat gimana pihak polisi ya. Jadi sumbangan itu nggak ada masalah ya. Jadi yang polisi baik itu tidak memeras ya, tidak kemudian membuat nasib rakyat ditindas ya, tidak menyimpangkan hukum. Itu lagunya Iwan Fals sudah pas ya. Apa tuh? Yang mana? Jangan kamu ajarin kami mau akhlak dan moral. Yang kami butuh adalah hukum yang selurus-lurusnya. Ya kan? Gitu loh. Makanya IPW mengkritik ketika ada Wabub sedang ngamar ya, walaupun itu secara moral buruk ya. Ketika ditangkap ya, itu kan moralitas, orang suami istrinya nggak keberatan. Itu kan soal moral. Kalau dia disanksi secara administratif oke lah, tapi tidak ada pelanggaran hukum. Kita nggak usah diajarin moral dan akhlak, tegakkan hukum seluruh-seluruhnya. Polisi yang baik itu yang menegakkan hukum yang lurus gitu ya. Kalau kemudian bicara penegakan hukum, laporan ke IPW sama kepada Kompolnas. Keluhan masyarakat soal reserse. Keluhan masyarakat soal reserse. Kalau layanan sudah bagus ya. SKCK, SIM ya. Itu sudah bagus. Respon juga polisi itu lebih humanis ya. Lebih humanis di itu. Tapi ketika reserse, Bang, waduh, Bang, itu hitam putih nasib manusia. Kita kan orang nggak mau ditahan sehari aja. Apa IPW tidak melihat terlampau besar nih kewenangan reserse ini, sehingga dan tidak terkontrol? Yang kontrol dia siapa selama ini? Nah, ini perdebatan soal institusionalisasi polisi pasca reformasi. Ya. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri di bawah Presiden, bukan soal reserse lagi. Institusi Polri tidak di bawah ABRI. Ya, dia kemudian di bawah Presiden, sehingga dia punya kewenangan yang besar. TNI aja di bawah Kementerian Pertahanan. TNI, anggarannya, ya kan, TNI-nya sendiri bawah Presiden. Dia langsung, ya. Jadi kebijakannya dibuat sendiri. Dia membuat kebijakan, dia membuat juga implementasi dari kebijakan, membuat evaluasi sendiri. Kecuali ada pengawasan politiknya DPR, pengawasan anggaran. Kemudian eksternal itu ada Propam, ada lagi Itwasum. Kemudian yang eksternal
Kompolnas. Kalau IPW apa sih, Kang? Kecil, IPW cuman teriak-teriak doang. Nah, jadi kewenangannya ini besar ya. Nah, kewenangan besar ini sudah harusnya kemudian harus tumbuh kalau diberi kewenangan besar kesadaran dari pimpinan Polri untuk menjaga institusi dipercaya. Makanya ujiannya sebetulnya bukan pada kasus-kasus Andri. Ujiannya ketika mengena kepada perwira tinggi. Kalau kasus Andri mah kecil kan, ya. Ujiannya itu ujian kepada pimpinan Polri ketika seorang jenderal diduga pembuktiannya masih abu-abu, ya, menerima uang diduga, ya, pemeriksaannya sudah ada. Bagaimana ini? Ini ujiannya di sana. Baik lagi nih Mas Sugeng. Jadi apa yang harus dibenerin nih dari cara kerja reserse? Siapa yang kontrol? Kita aja wartawan kerja ada yang kontrol loh. Kita Ya kan tadi saya sudah sampaikan ada wasit. masyarakat tahu. Iya. Mas Sugeng sudah bilang tadi, ini yang paling besar reserse, yang paling rawan reserse, yang paling gawat reserse. Saya sudah usul ya. Kan ada pengawasan oleh Biro Wasidik di bawahnya kalau di tingkat Polda itu di bawahnya Direktur Reserse ya. Saya secara konseptual meminta Wasidik ini setara dengan Propam, Propam ya, bintang 2. Karena kan Wasidik bintang 1 ya. Di ini supaya dia bukan di bawah Kabareskrim atau bukan di bawah Direktur Reserse ya. Dia bintang 2. Yang kedua, masuk masyarakat di dalam Wasidik. Misalnya ada seorang yang sipil yang punya reputasi yang bersih ditaruh di sana untuk ngawasin. Juga di Majelis Kode Etik, Komisi Kode Etik Kepolisian ada sipil. Karena model-model peradilan internal etik ya di lembaga-lembaga lain juga ada sipil masuk. Ya. Jadi seperti itu. Sebaiknya nih Mas Sugeng, jangan sampai ada penindakan ya, ada pemrosesan itu hanya kalau viral. Kalau ada kasus yang terbuka. Emang begitu. Nah, sementara Mas Sugeng kan tadi bilang, ini kayak gunung es. Bagaimana supaya gunung es ini ya bisa terbuka gitu loh. Karena kita tahu Pak Kapolri, Pak Listio Sigit ini kan juga mengatakan ingin bersih-bersih di Polri gitu kan. Ya kita aminkan lah. Kita aminkan lah. Sekarang perlu ketegasan aja ya. Kan beliau kan sekarang ini memang kita mencatat ya 2021 ketika mulai beliau diangkat sampai akhir ya itu penindakan itu naik 250%. Sekarang yang 2021-2022 tidak, kenaikannya tidak signifikan. Sekarang lagi tapi 2022 ada. Di zaman dulu kan nggak pernah ada jenderal yang sampai diadili. Karena kasus itu terbuka, Kang Dede ya. Tidak bisa tidak terbuka. Kalau tertutup nggak akan terjadi. Makanya no viral no justice ya memang nyata. Oleh karena itu masyarakat harus tetap berani memperjuangkan nasibnya dengan cara memviralkan, menggunakan teknologi yang ada. Ya, tetapi harus hati-hati ya supaya tidak terjebak dengan hoax, tidak terjebak dengan penyampaian informasi salah ya. Gitu begitu. Memang harus diviralkan. Viralkan membantu pimpinan Polri tahu. Karena memang seabrek-abrek urusan Polri itu dari kalau Polri ya urusannya kan seabrek-abrek. Termasuk akan repot nih menjelang pesta demokrasi pemilu. Selalu akan ada yang tercecer. Begitu ada pemerintah memberi perhatian TPPO, konsentrasi TPPO, ya. Begitu ada investasi harus didukung, perintahnya presiden harus mendukung investasi. Itu ada implikasinya tuh. Jadi saya melihat ya polisi harus kembali jati dirinya sebagai bayangkara negara. Negara itu termasuk kan masyarakat kecil harus dilindungi kan. Bukan hanya pengusaha, pemilik modal,
para pemilik modal ya, investasi. Nah, dalam kasus-kasus tambang ya, ini banyak sengketa-sengketa lahan pertambangan, perhutanan ya, perkebunan, masyarakat banyak yang kemudian tersingkir jadi korban. Tidak berpihak. Pengaduan kepada IPW bukannya tidak bukan sedikit, banyak. Mulai kasus Wadas ya, kami turun ya. Kemudian kasus perkebunan di Riau juga kami pernah menerima pengaduan ya. Kemudian masyarakat di Dayak gitu ya, dalam konflik-konflik tambang. Harus berpihak dong. Jadi nih, bentar lagi 77 tahun Polri. Menurut Mas Sugeng, apa yang harus diperbaiki nih, khususnya oleh Pak Kapolri, Pak Listio Sigit? Pak Kapolri harus kembali kepada spirit ketika berbicara di depan Komisi 3 DPR waktu fit and proper test. Apa itu? Tidak akan mentolerir pelanggaran, ya. Hukum tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, potong kepala. Udah itu aja. Beliau sudah tahu semua kok urusannya. Ya, lebih tahu beliau lah daripada kita-kita ini. Kang, tiga-tiganya jujur sudah jalan. Coba satu-satu. Potong kepala. Nanti dulu potong kepala. Yang pertama tadi tumpul ke tajam ke atas, tumpul ke bawah, tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Laporan IPW menunjukkan bahwa itu nggak jalan. Oh, masih berarti masih ya. Masih tumpul ke atas dan masih tajam ke bawah. Yang kedua tadi? Penindakan yang tegas ya, potong kepala ya. Tidak terjadi. Hanya terjadi ketika itu sudah sangat terbuka. Kejahatan-kejahatan yang konvensional membunuh. Kasus Sambo. Kemudian Teddy Minahasa karena terungkap memang buktinya kuat ya. Dan itu juga ada soal persaingan internal ya, dibuka ya. Kalau mau diselamatkan bisa saja ya, gitu. Tapi ketika kasus mana? Kasus ya kan, kalau di tingkat perwira tinggi itu kan sudah posisi politis ya, menjadi Kapolda, menjadi ini ya. Tapi memang buktinya ada. Maksud Mas Sugeng, Teddy Minahasa ini korban persaingan juga? Bukan korban, di luar kasus, di latar belakang di luar juga kasus ada. Narkoba. Iya, ada juga persaingannya kan ya. Karena ini persaingan puncak menuju TB1 kan banyak ya. Jadi selain ada buktinya ya. Nah, seperti itu nggak ada akan terbongkar. Cuman kan kasus-kasus lain kan ada. Jadi potong kepala, penindakan tegas, satu lagi tadi apa? Ini ya tadi 3 itu kan. Potong kepala, tidak tajam, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah ya. Penindakan tegas. Iya, penindakan tegas, potong kepala ya. Nah, ini dilaksanakan ya kalau menurut saya. Karena perdebatan teoritis reformasi kultural ya udah panjang lah. Jangan sampai masyarakat, bahkan beberapa kelompok meminta polisi ditaruh lagi di bawah setingkat Kementerian Negara. Gitu loh. Tapi Anda setuju seperti itu dulu? Oh, kita ini kan orang-orang aktivis reformasi kan melihat ya, polisi itu bagian dari di bawah presiden, ini bagian perjuangan kita. Iya. Kalau kita dibalikkan lagi, itu kan kemunduran. Tapi kita minta para pejabat kepolisian mawas diri. Ya, mawas diri. Ini loh, begini itu sekarang itu diperjuangkan oleh para pahlawan reformasi. Korbannya banyak. Jangan sampai kemudian menikmati. Iya. Karena banyak yang meminta itu ditaruh lagi di bawah. Jangan sampai dong terjadi ya. Dulu kan begitu polisi sedang memeriksa di polsek, ada CPM, ambil aja tuh tersangka. Bisa apa dia? Ya kan? Di jalanan terjadi ini. Harus diingat ya, kalau menurut saya peristiwa 3 daerah kemarin, Polrestabes Makassar, Rumah Dinas Polda NTT, dan juga ada di Sulawesi, yang konflik di bawah, itu juga soal kecemburuan. Dari TNI kepada Polri. Iya. Ya kan sekarang TNI juga minta Kodamnya disamain dengan
Polri harus setiap Iya, provinsi ada. Bukan itu Itu aja, kan ini tidak ada kan menutup kalau mata itu kita bagian baca dari berita kecemburuan. ya, soal penugasan di luar institusi, Sama juga. itu juga minta Sekarang kan, TNI minta lebih banyak minta, halnya diberikan iya. kepada Polri. Nah gitu kan, itu masyarakat membacanya begitu, nggak usah berdebat teori banyak lah. Ini soal kantong, kecukupan sumber daya uang gitu ya. Dan lagi-lagi kalau bukan begitu masyarakat akan jadi korban. Korban, Betul kan? pelanduk-pelanduk kayak gajah-gajah, masyarakat korban. Selalu masyarakat korban. Jangan dong, ya. Jangan karena kewenangan yang besar kemudian Anda mengorbankan masyarakat kecil yang tidak punya akses kekuasaan, nggak punya modal, nggak punya jalur politik. Oke. Gitu. Makasih. Oh iya, Kang Dede, terima kasih ya. Atas kesempatannya. Good people, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, tentang Polri yang kebetulan sebentar lagi akan ulang tahun ke-77. Semoga seperti inti obrolan tadi, masyarakat didahulukan, diprioritaskan karena ini adalah bagian amanat reformasi, dan Polri sekali lagi menjadi pengayom masyarakat sekaligus menjadi kepercayaan masyarakat. Terima kasih. Salam.